Selamat siang Pak Aksan dan teman-teman. Kembali, nama saya Yohanes dari Sipil Trisakti Angkatan 2017. Jadi akan menjelaskan tentang problem instalasi tiang pancang di video kali ini. Jadi teman-teman yang suka bisa like dan subscribe juga. Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang berikut ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa begitu banyak macam-macam gitu kan, ada macam-macam problem instalasi tiang pancang gitu. Jadi sini ada beberapa poin. Yang pertama ada getaran akibat pemancangan, lalu ada yang kedua tentang tiang tidak mencapai set, terus juga kepala tiang pecah, sambungan tidak sempurna, posisi tiang menyimpang, tiang yang miring, terus juga ada tiang pada tanah lunak, dan yang terakhir ada kedalaman penetrasi tidak seragam. Nah, kita coba akan bahas dari yang pertama. Jadi, getaran akibat pemancangan ini ditimbulkan akibat dari aktivitas pemancangan. Pasti akan berdampak ya pada lingkungan sekitarnya, di mana dampak terhadap tanah dan dampak terhadap bangunan serta struktur itu kan. Nah, berikut ini merupakan ya zona lokasi pemancangan yang dapat berpengaruh terhadap bangunan di sekitarnya. Kita bisa melihat ya kan di gambar ini pengaruh getaran terhadap bangunan sekitar. Jadi kita lihat gambar ini, di sebelah kiri ini ada gambar pemancangan. Jadi pemancangan di sebelah bangunan atau dekat bangunan ini berpengaruh terhadap bangunan yang di sekitarnya gitu. Nah, kita bisa lihat nih dampak dari lingkungan akibat getaran tiang pancang ini. Bisa melihat mapping, kita lihat gambar yang pertama ini ada kayak mapping bangunan yang ditinjau ini kan kerusakannya. Contohnya bangunan vihara yang mengalami keretakan pada pemancangan. Jadi kita bisa lihat bahwa akibat dari getaran tiang pancang itu bisa membuat vihara ini mengalami keretakan gitu kan. Nah, terus juga kita bisa lihat bahwa dampaknya pun akhirnya bisa membuat ya dinding itu ya retak gitu kan, rusak gitu kan. Terus juga saya lihat yang gambar ini, lantai akibat getaran dari alat pancang dan desakan tanah itu. Jadi lantai pun bisa sampai rusak ini gitu. Itu akibat pembangunan atau pemancangan di sekitar bangunan. Nah, itu case yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, macam-macamnya ini adalah tiang yang tidak mencapai set. Jadi kita bisa lihat bahwa di gambar yang di kiri itu tiang nggak mencapai set gitu kan, maka kira tiang itu nggak kuat gitu untuk menahan beban, dan dampaknya tuh ya terjadi pergeseran juga pada tiang pancang gitu. Itu karena dia belum mencapai tanah keras gitu, jadi fondasi belum kuat untuk menahan beban, dan juga mungkin gaya geser pada tanah itu sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya ada retak atau pecahnya kepala tiang pada saat proses pemancangan. Jadi kemungkinan penyebabnya ini adalah ya energi pemancangan yang melebihi kemampuan tiang pancang gitu, yang mengakibatkan kayak tegangan yang tinggi pada bagian kepala tiang itu. Ya, jika hal ini terjadi, ya makanya perlu ditambahkan bantalan atau enggak disebutkan ya pile cushion untuk mengurangi energi pemancangan yang diterima oleh kepala tiang itu. Jadi sekali lagi perlu ditambahkan pile cushion untuk menahan ya energi gitu kan, energi pemancangannya yang diterima pada kepala tiang. Nah, terus juga jika tidak terjadi tegangan yang tinggi atau berlebih, kemungkinan penyebabnya yang perlu diperiksa ini adalah tumbukan pada hammer itu sendiri. Jadi yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang. Nah, jika hal ini terjadi, ya sebenarnya perlu kembali ya terjadi ya perbaiki kinerja pemancangan sih, dengan memperhatikan tumbukan palu itu sesentris mungkin dengan sumbu tiang pancang. Dan juga pengaruh selain itu ya adalah mutu tiang pancang yang kurang baik. Jika hal ini ya yang terjadi, maka ya perlu perbaiki mutu tiang pancang itu yang digunakan, atau ya gunakan tiang pancang dari supplier yang lebih baik sih. Jadi mutu itu juga berpengaruh kepada pengaruh pecahnya kepala tiang pancang itu sendiri gitu saat
proses pemancangan. Nah, yang selanjutnya adalah sambungan tidak sempurna. Jadi sambungan yang tidak sempurna ini atau gagal ya akan mengakibatkan ini sih, akan mengakibatkan tiang itu mengalami eksentrisitas. Sambungan yang tidak sempurna atau gagal maka akan dapat tiang tuh mengalami eksentrisitas. Jadi ketika sambungannya tidak pas gitu kan, tidak baik atau sempurna, maka bangunan itu akan bisa dibilang sambungannya ini kan patah gitu ketika dia masuk dalam tanah keras itu kan, karena gaya dari samping pun juga cukup besar gitu pergeseran itu, karena tidak kuat juga menahan beban. Jadinya sambungan yang tidak sempurna ini membuat bangunan itu nggak tahan beban, akhirnya nanti patah gitu sambungannya saat di tanah. Nah, selanjutnya posisi tiang yang menyimpang. Jadi memang ada juga kesalahan yang terjadi juga seperti posisi yang menyimpang ini gitu. Jadi posisi menyimpang ini kayak posisi pemancangan itu nggak sesuai dengan titik yang ditetapkan atau ditentukan dari awalnya gitu. Jadi memang ini pun juga kadang sering terjadi juga gitu. Nah, yang selanjutnya ada tiang miring. Jadi tiang miring ini juga mungkin saat pemancangan yang tidak baik gitu kan. Nah, ada toleransi untuk kemiringan untuk tiang itu. Itu adalah 1/80 gitu. Bila pemancangan tiang pancang menyimpang dari toleransi ini yang diizinkan ya, makanya tiang pancang itu harus diganti dengan tiang pancang yang baru sebenarnya gitu. Jadi ada toleransi untuk kemiringan juga gitu. Karena ketika bangunan tiang pancang miring, maka tidak akan bisa untuk menahan bangunan juga gitu kan. Nah, selanjutnya tiang pada tanah lunak. Nah, jadi posisi badan ya pada tiang lunak ini seperti digambar gitu kan, dia mengalami bending gitu kan akibat tidak ada tahanan gitu. Jadi badan tiangnya itu tidak ada tahanan yang cukup untuk nggak bisa menahan beban samping juga kan. Jadi kayak badan tiang tidak ada tahanan yang cukup gitu kan, dan ujung tiang pun ya bebas gitu kan. Itu ketika terjadi pada tanah lunak gitu. Jadi seperti kayak bending gitu kan, tanahnya tiangnya itu mengalami bending itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir, jadi kita akan membahas tentang kedalaman penetrasi tidak seragam. Nah, jadi kita bisa melihat ya sebenarnya bahwa tanah itu sebenarnya nggak rata semua gitu kan, kayak sama semua jenis tanahnya gitu kan, tapi bisa dibilang seragam gitu kan, tidak seragam gitu kan untuk tanah itu sendiri gitu. Jadi kedalaman penetrasi yang tidak seragam ini sebenarnya mengakibatkan perbedaan tiang yang dibutuhkan. Misalkan di tanah di posisi A ini dia tuh tanah kerasnya ada di posisi 10 meter misalnya, di tanah B dia ada di sekitar 8 meter, mungkin yang di C ini ada 5 meter. Jadi sebenarnya kebutuhan dari tiang pancang pasti akhirnya jatuhnya berbeda-beda gitu. Maka ini akibat dari pemancangan akibat dari penetrasi gitu kan, kedalaman penetrasi yang nggak seragam gitu. Jadi itu sih akibatnya ya, bahwa ya jadi mengakibatkan itu kan tiang pancang yang berbeda-beda gitu kebutuhannya. Nah, seperti gambar pun ada yang mungkin panjangnya tinggi, ada yang pendek gitu kan, itu karena perbedaan kedalaman. Nah, ini sih hal-hal atau poin-poin yang ada dalam pemancangan gitu. Ini adalah problem dari proses pemancangan itu sendiri gitu. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Jika teman-teman suka, boleh like, juga boleh kembali, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.